Gen Z, Gen Z, generasi Z, yaitu para anak muda yang baru masuk SMP sampai fresh graduate, baru tamat kuliah. Ya, kira-kira begitulah untuk rentang umur pas video ini dibuat. Nah, tapi masalahnya, habis wisuda kan cari kerja normalnya. Ketika para lulusan segar Gen Z ini mau ngelamar kerja, mereka sangat kesusahan untuk diterima sama perusahaan karena faktor dan penyebabnya macam-macam. Malahan sampai ada anggapan kalau HRD itu nggak suka sama Gen Z. Jadi, apakah betul? Fakta? Real kah anggapan itu? Apakah Gen Z sangat kesusahan untuk diterima kerja karena hambatan dari pihak luar? Atau sebenarnya masalah utamanya ada pada diri si pemuda Gen Z itu sendiri? Sebelum jauh-jauh bahas tentang Gen Z, kita harus tahu dulu siapa aja yang termasuk Gen Z. Menurut Badan Pusat Statistik, mereka yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012 yang berumur 13 sampai 28 tahun termasuk ke generasi Z. Di antara generasi milenial kelahiran 1981 sampai 1996 dan generasi Alpha kelahiran 2013 sampai 2024. Nah, jadi kalian yang nonton masuk ke generasi mana nih? Bisa komen aja, guys. Sekarang kita udah tahu Gen Z itu siapa aja. Pertanyaan selanjutnya ialah, apa betul Gen Z banyak yang nganggur? Menurut survei Angkatan Kerja Nasional, tingkat pengangguran terbuka di umur Gen Z itu sangat tinggi dibandingkan dengan gen milenial yang terlihat lebih rendah. Bahkan ada 3,6 juta Gen Z yang menganggur dari total pengangguran terbuka berjumlah 7,2 juta orang. Artinya apa? Lihatlah Gen Z, baik kali, nyumbang sampai 50%. Wow, banyak itu Kok bisa separah itu tingkat penganggurannya? Coba lihat contoh persyaratan kerja, misalnya jadi editor ini. Wajar nggak? Ya nggak wajar, lagian aku yang buat pun ngasal juga buatnya. Hai. Udah, ini serius. So, menurut psikolog sekaligus dosen Universitas Paramadina ngungkapin faktor-faktor kenapa Gen Z banyak yang menjadi pengangguran. Selain karena nggak ada kecocokan antara keahlian dan kebutuhan pasar kerja, beliau ungkapin juga kalau alasan Gen Z nganggur adalah kurang disiplin dalam bekerja dan menuntut penghasilan tinggi kepada perusahaan. Tuntutan Gen Z untuk dapatin gaji yang tinggi seringkali nggak sesuai sama kinerjanya. Contohnya gini, bentar ya. Arkana adalah seorang Gen Z yang baru tamat kuliah di jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, sudah saatnya dia mencari lowongan kerja supaya bisa kerja. Waktu lihat semua daftar kriteria loker, Arkana merasa nggak cocok dengan semua itu. Karena Arkana pengen gaji 10 juta tapi kerjanya santai. Dia malas sekali kalau harus disuruh kerja keras, kerja terstruktur, karena dia punya prinsip work-life balance yang maksudnya seimbang antara bekerja dan kehidupan pribadi. Lalu dari sekian banyak flyer loker, dia dapat satu yang cocok. Dia mendaftar dan ikut wawancara. Pas wawancara, Arkana sangat jujur dan belak-belakan bilang ke HRD, "Saya pengen gaji 10 juta ke atas." Ketika ditanya HRD, "Apa yang membuat kamu yakin? Apakah kemampuan kamu sangat layak untuk mendapatkan gaji segitu?" Arkana kebingungan menjawabnya. Dan bukan hanya masalah gaji. Di setiap pertanyaan pun selalu ada masalah dan hambatan. Ya, kalian tahulah endingnya. Arkana udah jelas gak lolos. Nah, dari cerita tadi, coba kamu teliti apa aja masalah yang terjadi. Kembali ke pernyataan psikolog tadi. Masalah pertama itu ekspektasi tinggi. Banyak Gen Z yang menginginkan gaji besar kayak 10 juta dengan kerja yang fleksibel. Banyak Gen Z yang menginginkan gaji besar kayak 10 juta dengan kerja yang fleksibel kayak remote. Ini membuat mereka kurang tertarik dengan pekerjaan yang nawarin gaji rendah dan jam kerja tetap. Permasalahan pertama ada di diri si Gen Z itu sendiri yang berekspektasi tinggi dan milih-milih. Masalah kedua, keterampilan kurang sesuai. Kita akui banyak lulusan yang IPK-nya tinggi, di atas 3,5 itu banyak. Keterampilan teoritisnya bagus, tapi ternyata nggak siap untuk bekerja karena kurangnya keterampilan praktis yang dibutuhin industri. Kayak komunikasi profesional atau kemampuan teknis yang mendalam. Masalah ketiga, mentalitas berbeda. Kebanyakan Gen Z mengutamakan work-life balance, di mana hidup bekerja dan kebahagiaan itu harus seimbang. Jadi cenderung mengutamakan pekerjaan yang bisa kasih waktu untuk diri sendiri dan keluarga, daripada terjebak di dalam pekerjaan yang mengharuskan mereka bekerja lebih dari 8 jam sehari. Sedangkan gak semua perusahaan ngedukung hal tersebut. Makanya jadi lebih susah untuk dapat kerja yang pas dan sesuai. Masalah keempat, teknologi.
Masa Gen Z itu masa teknologi berkembang pesat. Semuanya yang kita lihat di sekitar serba teknologi kan? Teknologi sangat memudahkan kita dalam menjalani hidup dan bekerja. Anak muda udah kuasai cara gunain teknologi digital. Dan ternyata pas bekerja yang masih pakai sistem tradisional, di mana kita kerja masih sistem manual semua. Misalnya, pedagang pasar tradisional masih catat transaksi di buku nota, bukan pakai mesin kasir. Habis itu warung makan kecil, pesanan dicatat di kertas kecil, bukan di aplikasi digital. Lalu administrasi desa, data warga desa ditulis di buku besar, bukan pakai sistem komputer. Tentunya keadaan ini sedikit menyusahkan para Gen Z yang sudah terbiasa sama yang namanya teknologi, karena harus beradaptasi lagi dengan keadaan yang lebih konvensional. Masalah kelima, kritik dari HRD. Apa itu HRD? HRD itu singkatan dari Human Resource Development. gampangnya, dia tugasnya cari orang yang layak dan cocok untuk kerja di perusahaan, memastikan semua karyawan senang dan membantu mereka supaya bisa kerja dengan baik. Intinya, cari orang yang setia untuk perusahaan. Jadi HRD punya stigma buruk ke Gen Z yang suka pindah-pindah tempat kerja karena cari pengalaman kerja baru atau gaji yang lebih tinggi, yang buat mereka dianggap kurang setia dan gak punya komitmen jangka panjang. Julukan negatif yang diberikan yaitu si kutu lompat. Ini terbukti dari sebuah studi yang laporin 49% dari generasi Z berencana untuk ninggalin pekerjaan mereka dalam 2 tahun pertama. Sementara 61% berencana untuk pindah dalam 3 tahun ke depan. Nah, makanya Gen Z seringkali dianggap minim loyalitas dalam dunia kerja. Tapi sebenarnya itu lebih ke cara pandang mereka yang berbeda terhadap pekerjaan. Mereka nggak lihat pekerjaan sebagai sesuatu yang harus dilakukan seumur hidup. Justru, bagi mereka, pekerjaan itu tempat untuk ngembangin keterampilan dan dapatin pengalaman baru. Mereka lebih suka cari tantangan yang bisa membawa mereka berkembang baik secara pribadi maupun profesional. Ini karena generasi Z cenderung menyukai hal-hal baru dan merasa kalau pekerjaan yang nawarin kesempatan untuk belajar lebih seru daripada yang monoton dan statis. Namun, ada beberapa alasan kenapa loyalitas mereka bisa lebih rendah dibanding generasi sebelumnya. Yang pertama, pekerjaan yang bermakna sangat penting bagi mereka. Jika mereka merasa pekerjaan gak kasih kontribusi yang pasti, mereka gak ragu untuk cari tempat lain yang lebih bisa beri rasa puas secara emosional. Jadi, bagi generasi Z, pekerjaan itu bukan hanya tentang hasilin uang, tetapi juga tentang gimana pekerjaan itu bisa memberi dampak positif dan merasa berarti. Selain itu, pengembangan karir juga menjadi faktor penting. Generasi ini selalu pengen belajar dan berkembang, dan mereka ingin perusahaan nyediain kesempatan untuk itu. Kalau di tempat kerja mereka nggak ngerasa ada ruang untuk berkembang atau belajar hal baru, mereka lebih milih untuk cari kesempatan di tempat lain. Mereka nggak takut untuk pindah kerja, asalkan ada kesempatan yang lebih baik untuk nambah ilmu dan keterampilan. Lingkungan kerja juga mainin peran besar dalam loyalitas mereka. Gen Z cenderung lebih suka tempat kerja yang inklusif dan kolaboratif. Kalau mereka merasa nggak diterima atau merasa ada batasan untuk berkontribusi, bisa dengan mudah mereka cari tempat kerja lain yang nyambut mereka dengan tangan terbuka. Bagi mereka, bekerja di lingkungan yang mendukung dan menghargai kontribusi setiap individu itu sangat penting. Gaya kepemimpinan yang ada di perusahaan juga nggak kalah penting. Gen Z cenderung hindari atasan yang terlalu otoriter dan lebih suka pemimpin yang dengerin mereka, bisa berikan umpan balik secara terbuka, intinya lebih enak untuk berkomunikasi. Mereka pengen keterbukaan dalam komunikasi dan merasa terhubung dengan pemimpin mereka. Kalau mereka merasa atasan terlalu tertutup atau kurang transparan, Gen Z mungkin merasa nggak ada hubungan emosional dan lebih milih cari pemimpin yang lebih sesuai dengan tipenya. Minimnya loyalitas ini memang memiliki dampak tertentu, baik bagi individu maupun perusahaan. Bagi individu, hal ini bisa buat kurangnya stabilitas karir karena mereka sering pindah-pindah pekerjaan. Mereka lebih tertarik cari pengalaman baru daripada menetap di satu tempat untuk waktu yang lama. Ini bisa jadi hambatan mereka untuk bangun karir jangka panjang. Kalau mereka merasa nggak ada ikatan sama perusahaan, bisa-bisa kesejahteraan mental mereka terganggu. Ini nantinya bakal ngaruh ke semangat dan produktivitas kerja mereka juga. Dari sisi perusahaan, hal ini bisa bikin tingkat turnover karyawan jadi tinggi. Kalau karyawan terus-menerus keluar masuk, perusahaan harus keluarin biaya lebih untuk rekrutmen dan pelatihan. Ini bisa ganggu stabilitas dan produktivitas kerja. Apalagi tim terus diganggu dengan pergantian anggota yang nggak ada habisnya. Tapi, bukan berarti generasi Z nggak bisa loyal. Ada beberapa cara perusahaan untuk bangun loyalitas mereka. Salah satunya adalah dengan kasih peluang pengembangan karir yang jelas, buat lingkungan kerja yang positif dan inklusif, serta kasih juga fleksibilitas dalam waktu dan tempat kerja.
berikan kebebasan dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan, maka mereka akan ningkatin rasa ikatan perusahaan. Gak kalah penting, perusahaan bisa kasih kebijakan yang dukung keseimbangan hidup dan kerja, yaitu work-life balance. jadinya Gen Z merasa dihargai, didukung dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Jadi sebenarnya generasi Z bukanlah generasi yang kurang loyal. Mereka hanya butuhin pekerjaan yang sesuai dengan nilai-nilai yang bisa kasih ruang untuk pengembangan pribadi dan profesional mereka. Ya, kalau perusahaan bisa pahami hal ini dan beradaptasi sama kebutuhan mereka, bukan nggak mungkin loyalitas mereka bisa meningkat pesat. Ya, pada dasarnya ini masalah bersama. Dan memang kita harus sama-sama saling memahami dengan keadaan yang terjadi sekarang. Istilahnya harus selalu up to date. Dengan kita pahami zaman sekarang yang serba teknologi, kita bisa menyesuaikan keadaan sehingga nggak ada yang merasa dirugikan. Jadi menurut kalian, apakah Gen Z terlalu pengen sempurna atau memang dunia kerja yang harus beradaptasi sama generasi ini? Bisa diskusi di kolom komentar ya guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya terus mengikuti topik seru dan terkini dari channel ini. Terima kasih udah menonton. See you next time. Bye.